meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Betul tidak Pak, Bapak melihat CCTV Pak? Baik, bagian kaitan itu untuk arahnya ke penyidikan Bang. Ke penyidikan biar nanti ada bagian-bagiannya yang menjelaskan terkait dengan masalah CCTV dan handphone. Nah, di situ saya mendapatkan keterangan dari Bang Rejendra gitu, ternyata handphone ini katanya datanya bisa ditarik ya, dan dimasukkan kembali data yang baru, dan kalau dibuka sama ahli IT maka data yang lama itu tidak bisa diambil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Bersama ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita-berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar, fitnah. Sekali lagi, berita tersebut tidak benar. Anak kami Muhammad Rizky meninggal secara tidak wajar tanggal 27 Agustus tahun 2006. Pak Rudiana, ada yang disampaikan Pak? Baik. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya Muhammad Rizky ditenangkan di alam sana. Saya selalu mudahkan. Mudah-mudahan perjuangan saya sebagai orang tua almarhum dalam menegakkan keadilan menjadi yang terbaik dan juga membuahkan hasil, dan mudah-mudahan anak saya diampuni segala dosa-dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas atas semua yang harus kami alami dan harus kami terima. Aiki, tenang ya. Mbak sudah 8 tahun ditinggal Aiki. Mbak terus berjuang mencari keadilan buat Aiki. Tenang di sana ya. Tenang di sana ya Allah. Tenang di sana Aiki. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, boleh hamba ya Allah, tenangkanlah di alam sana ya Allah. Ya Allah, ampun dosa-dosa ya Allah. Ya Allah. Betul tidak Pak, Bapak melihat CCTV Pak? Baik, bagian kaitan itu untuk arahnya ke penyidikan Bang. Ke penyidikan biar nanti ada bagian-bagiannya yang menjelaskan bagaimana. Ya. Oke, jadi itu soal bukti-bukti yang sudah masuk dalam penyidikan, biarlah mereka yang berwenang untuk menjawab itu ya Bang, berarti ya Bang ya. Dan kalaupun nanti ada yang kurang lengkap dari penjelasan Humas, nanti akan saya jelaskan selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh beliau. Seperti itu. Nah, dari situ Pak saya bergeser sedikit Pak mengenai masifnya tuduhan kepada Pak Rudiana. Ini lagi dan lagi ini kesempatan untuk Bapak berbicara Pak mengenai berbagai tuduhan itu. Bapak juga bukan hanya disebutkan mempengaruhi para saksi dan lain sebagainya, tapi Bapak disebutkan sebagai pelapor, seharusnya kemudian tidak terlibat dalam itu. Tentunya sebagai pelapor tugas saya hanya melaporkan. Kaitan dengan langkah ke depan yang dilakukan adalah penyidiklah yang bergerak. Tentunya kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, saya mohon doa buat anak kami. Mudah-mudahan anak kami di alam sana mendapatkan ampunan dosa-dosanya dan juga ditenangkan di alam kubur.
meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Karena posisi mereka, SMP 11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina itu kan ada di flyover. Kemudian dari sisi letak geografis, saya juga ada pertanyaan besar dari saya. Pertanyaan besarnya adalah peristiwa Eki dan Vina meninggal itu di flyover berada di posisi Kabupaten Cirebon. Tetapi kenapa ditangani oleh Polresta Cirebon? Ini juga pertanyaan yang mesti dijawab sebenarnya dari sisi aspek SOP penanganan yang harus dilakukan. Itu saja pernyataan dari kami. Semoga pelaporan ini adalah pelaporan yang akan segera ditindaklanjuti, dan hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Apakah Pak Rudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bareskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolri, kepada Pak Kabareskrim atas upayanya membuka kasus ini seluas-luasnya agar masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang terbuka. Bang Dedi terkait hasil tes DNA Peggy Cianjur gimana? Kita hari ini tidak ngomongin tes DNA. Ini kan karena nanti merancuni pelaporan di Bareskrim. Jadi fokus hari ini adalah fokus melaporkan Pak Rudiana ke Mabes Polri. Dalam bahasa sederhananya, ya kan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Juga menjelaskan terkait dengan masalah CCTV dan handphone. Nah, di situ saya mendapatkan keterangan dari Bang Rejendra gitu, ternyata handphone ini katanya datanya bisa ditarik ya, dan dimasukkan kembali data yang baru, dan kalau dibuka sama ahli IT maka data yang lama itu tidak bisa diambil lagi. Yang muncul adalah data yang terbaru. Nah, karena kemarin saya sudah mendaftarkan gugatan ya. Gugatan ini kan saya tunjukkan kepada Pak Kapolri kan. Nah, karena 6 handphone ini yang disita tahun 2016 ini kan dalam penguasaan pihak penyidik nih, Polda Jawa Barat. Nah, ada rasa khawatir saya juga nih, andai kata itu bisa ditarik dan diganti kan bisa-bisa aja kan. Nah, tapi untuk mencegahnya bagaimana? Jadi saya hari ini udah masukin surat nih. Tuh, boleh agak ke atas, Bang. Tahan, Bang. Ya. Kanan bang. Sini bang. Oke, ini isinya nih ya. Oke, ini perihalnya mohon untuk mengamankan barang bukti sitaan berupa 6 handphone dan CCTV. Ini kami minta kepada Propam ya, untuk kan Propam sudah turun juga. Nah, yang langkah pertama kami minta Propam untuk mengamankan dulu 6 handphone dengan CCTV agar jangan sampai artinya berubah dari asalnya aslinya gitu. Satu ya, ini udah nih. Udah. Nah, ini kedua nih. Nah, ini kami tujukan kepada Pak Kapolri untuk nih, karena kemarin kan Pak Rudiana sudah resmi dilaporkan nih. Kemudian juga saksi Dede muncul. Nah, ini terkait dengan jabatannya Pak Rudiana kan masih aktif sebagai Kapolsek kan. Artinya kami minta supaya jabatan Kapolseknya dicopot, dinonaktifkan, sama seperti Pak Ferdi Sambo dulu kan begitu kan. Begitu dia jadi terlapor, untuk mencegah ya dia kan bisa memberikan perintah. Sekarang ini posisi dia sebagai Kapolsek masih bisa memberikan perintah ya. Ada kemungkinan juga dia memiliki senjata kan. Artinya dengan situasi dan kondisi seperti ini ya, kita minta kepada Pak Kapolri yang pertama untuk mencopot jabatannya sebagai Kapolsek. Yang kedua, kalau dia punya senjata, ya mohon ditarik. Nah, karena kan situasinya sekarang sudah tidak ya bisa dikatakan sudah tidak kondusif gitu kan. Jadi ini permintaan kami, udah ya. Lalu Bang. Oke. Nah, jadi kenapa tadi saya bilang mendadak? Ya karena tadi kan, yang pertama Pak Rudiana dilaporkan, yang kedua muncul saksi Dede. Ini kan rasa khawatir kita tinggi juga, apalagi tanggal 31 nanti kan ini sidang pertama nih, gugatan yang sudah kami daftarkan terus artinya sudah mulai masuk sidang pertama. Nah, kami khawatir ya, justru CCTV dan handphone ini
Ya mudah-mudahan masih dalam kondisi yang baik dan tidak berubah-ubah. Karena saya jujur aja begitu dengar kabar dari Bang Reza Indragiri kemarin, saya kaget, waduh. Kalau begitu ya memang sangat membahayakan ya. Bahkan saya juga rencana mau mengajukan judicial review nih, uji materi ke MK. Artinya nanti besok-besok kalau seandainya ada pihak penyidik melakukan penyitaan khususnya terhadap handphone ya, kan hampir setiap pelaku diduga pelaku tindak pidana yang sudah menjadi tersangka pasti handphonenya disita. Nah, permasalahannya ketika disita, kalau berita acaranya tidak ditulis secara rinci, isinya apa saja, kalau ada video berapa lama durasinya. Nah, kalau tidak secara rinci. Itu 4 mobil ya? Mas semuanya oke. Hancurkan kezaliman. Siap membela kebenaran. Siap menegakkan keadilan. Lawan. Apa salahnya Deddy Mulyadi? Lantas Deddy Mulyadi mau disandingkan dengan si Fitrah dan Elsa Sharif. Emang siapa Elsa Sharif? Hah? Mau nunjuk si pengacara Ibtu Rudiana, dia dalam kedinasan, nggak bisa memegang Ibtu Rudiana. Belajar dulu masalah hukum acara atau masalah konstruksi hukum, gitu loh. Jadi jangan sampai ngaco ini, gitu loh. Polisi dan tentara itu ada biro hukumnya, Pak, gitu loh. Karena undang-undangnya berbeda dengan sipil. Polisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, si TNI Nomor 34, gitu loh. Itu berkaitan langsung, itu profesi, Pak. Nggak bisa yang namanya profesi itu diwakili oleh orang lain, gitu. Tapi kalau merasa itu difitnah dengan statement bahwa si Deddy Mulyadi atau Deddy Lingga itu tidak salah, Pak, dalam tanda kutip melaporkan atau mengasomasi seorang Deddy Mulyadi yang melaporkan itu. Ya kan udah dibilangin, haknya Deddy Mulyadi dong, karena dia punya bukti. Laporin Ibtu Rudiana nggak ada masalah, gitu loh. Ngelaporinnya kemana? Kalau belum ada PK. Kalau PK udah menyatakan bahwa proses penyidikan ini tidak benar dan membenarkan para tersangka yang sekarang menjadi terpidana, baru bisa melaporkan laporan palsu 242. Ya berarti salah Mabes Polri menerima laporan itu. Orang putusan pengadilan belum ada kok. Apa putusan pengadilannya? Ya itu yang tersangka 8 orang itu, Bang. Iya. Nah, 8 orang itu kan udah jadi tersangka. Iya, udah dipidana, diproses. Lalu mereka tidak berkenan karena mengaku bahwa mereka dipaksa untuk berbohong, kan gitu. Ya, ada saksi. Putusan pengadilannya mana? Yang menyatakan mereka berbohong, dipaksa berbohong. Putusan pengadilannya mana? Tapi kan saksi yang lain kalau melihat bahwa itu faktanya tidak bisa melihat. Novum, dijadikan itu novum. Semua keterangan anak-anak itu dijadikan novum. Ditetapkan di pengadilan bila perlu. Minta ditetapkan pengadilan, semua pernyataan itu ditetapkan di pengadilan, baru dibawa ke Mahkamah Agung. Pernyataan dari mereka yang ditetapkan di pengadilan negeri dibawa ke Mahkamah Agung sebagai PK. Setelah kata PK ternyata mereka tidak bersalah dan proses penyidikannya harus diulang lagi atau bagaimana, mereka keluar bebas. Dan itu semua saksi yang ada di berita acara pemeriksaan dan lain-lainnya dijadikan tersangka pasal 242 karena keterangan palsu. Itu baru bisa. Tetapi kalau sekarang terlalu prematur, Deddy Mulyadi melaporkan Ibtu Rudiana atau Aib dan lain-lainnya, terlalu prematur, belum ada putusan PK. Hukum itu dituangkan dalam satu lembar kertas, lalu ditandatangan dalam materai, diajukan PK, diterima sama hakim. Kalau ada putusan hakim PK membenarkan mereka, lantas mereka ini 7 orang keluar dari penjara, tangkap mereka yang bersaksi palsu pada sidang pertama.
Gitu loh. Selama belum ada putusan pengadilannya, ngapain ke Mabes Polri capek-capek? Abolisi atau amnesti. Itu bukan PK, Pak. Beda. DKI Jakarta kan lagi PK, Bang, sekarang. Ya sekarang PK, tapi belum ada putusan kan? Ya, belum, karena baru nanti. Tunggu putusannya. Kan baru sidang. Tunggu putusannya. Setelah putusan PK selesai, mereka diamini oleh hakim, 7 orang keluar, baru laporkan ditentukan oleh hakim. Gitu, berdasarkan pasal 183 KUHP. Hakim menentukan itu. Jangan kita berkata kata netizen, orang sedunia nggak bisa mempengaruhi putusan hakim. Iya sih. Banyak juga bilang begitu. Makanya ini lagi juga ada pemberitaan namanya karena apa? Ya kan dia bilang, ya itu benar dia melihat ini sebenarnya bukan pembunuhan, bantu ini kecelakaan. Ya makanya itu opini dan alibi itu dituangkan dalam secari kertas, dibuat seperti notulen, ditaruh materai, masukkan ke PK.